ada nggak pandangan sisi lain dari Bapak tentang masalah ini? Ya, saya punya pandangan menyangkut surat pengunduran diri ini. Saya berharap ke depan siapapun kepala daerah, Mm-mm, apakah bupati, gubernur, wali kota itu kalau sudah menjabat sebagai kepala daerah, mm-mm, ya mohon tidak dengan alasan apapun untuk mengundurkan diri mm-mm, karena ini menyangkut sumpah beliau. Karena sudah disumpah di atas kitab suci Al-Quran kalau mm-mm. dia beragama Islam, dan Iya, kalau dia beragama lain tentu di atas kitabnya iya, masing-masing, iya. bahwa dia akan melaksanakan dan menerima jabatan itu selama 5 tahun penuh. Nah, kalau dia mundur di tengah jalan, Mm-mm. ini menurut saya ini melanggar sumpah. Jadi saya berharap siapapun dia, ya konsisten dengan sumpah yang pernah diucapkan di awal menerima jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kembali kedatangan tamu, salah satu dosen di Fakultas Islam Indragiri, Unisi. Selamat datang Pak dosen. Izin kita berbicara tentang beberapa minggu lah Pak ya. Seminggu terakhir lah lagi hangat-hangatnya pembahasan tentang status bupati kita. Sebelumnya izin Pak, mungkin kalau tak tak perkenalan itu kan tak tahu pula penonton dan sebagainya. Izin kami memberikan waktu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Jamri. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai dosen di program studi ilmu hukum Universitas Islam Indragiri. Untuk basic saya adalah hukum. Mm-mm. Yang saya geluti hukum itu adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Untuk di Unisi saya mengampu beberapa mata kuliah berkaitan tentang hukum tata negara, Mm-mm. ilmu negara, hukum administrasi negara, dan pengujian peraturan perundang-undangan. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan sekarang. Siap, 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 siap. Pak, ini semalam saya mendatangkan Bang Yudia terkait dengan statement beliau mengenai status Bupati Indragiri Hilir, yang mengatakan Bupati, ya sesuai judul ya, judul beritanya itu kan ada fenomena hukum yang terjadi dikarenakan dasar-dasarnya itu mempertanyakan lebih kepada surat pengunduran diri yang tak bisa ditarik kembali. Namun berikutnya itu ada statement Bapak yang menyatakan HM Wardan tetap Bupati Indragiri Hilir dikarenakan salah satunya dikarenakan tidak masuk DCT. Nah, ya itu. Ini saya melihat ada dua penafsiran yang berbeda nih Pak ya. Ya, Kita ya. tidak berbicara bupatinya, tapi penafsiran hukum dengan aturan yang berlaku nih seperti apa tanggapan Bapak itu Pak? Eh, Kalau kita dari sisi hukum melihat, tentu kita pertama, Mm-mm, kalau orang-orang HTN itu atau hukum tata negara itu selalu mm. melihat induknya di hukum tata negara, dalam hal ini melihat undang-undang dasar dulu. Ah, Nah, berkaitan tentang undang-undang dasar ini sebenarnya menyangkut apa yang terjadi, yang mm-mm, selama ini didiskusikan ini. Saya melihat tentu ini tak terlepas dari bentuk negara kita. Pilihannya adalah republik, mm-mm, ya, republik. Kemudian untuk mengimplementasikan republik ini sebenarnya kita kemudian menggunakan kekuasaan itu adalah menggunakan teori kedaulatan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. ah, Nah, kemudian menurut pasal 1 ayat 2 itu, implementasi daripada kedaulatan rakyat itu menurut Undang-Undang Dasar ah, kemudian diatur melalui pasal 22E mm-mm. ayat 1 sampai ayat 6, itu mengatur tentang pemilu. Nah, jadi saya melihat fenomena ini sebenarnya tak terlepas dari persoalan pemilu sebenarnya, Iya, 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 ya, iya, dari iya. persoalan pemilu. Nah, kemudian kalau kita amati dalam
Undang-Undang Dasar itu sendiri dari pasal 1 sampai pasal 6 itu, Mm-mm. maka di pasal 6 itu memerintahkan Undang-Undang Dasar atau mendelegasikan Mm-mm. untuk pengaturan lebih lanjut tentang pemilu itu diatur melalui undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Mm-mm. ya, yang menjadikan dasar legalitas hukum, Mm-mm. ya, sebagai bagaimana sistem pemilu itu diterapkan. Nah, namun kemudian Undang-Undang Pemilu ternyata tidak cukup untuk mengatur, Mm-mm. ya, maka kemudian muncullah beberapa pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu itu mendelegasikan lagi, ada peraturan lain, misalnya Mm-mm. peraturan Pemerintah. KPU, Oh iya iya iya. peraturan Bawaslu, Iya iya ya, iya. peraturan DKPP, karena Mm-mm. kita melihat lembaga penyelenggara pemilu itu kan ya diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Mm-mm. Nah, inilah kemudian desain pemilu kita itu memunculkan 3 lembaga itu sendiri. Nah, kemudian ternyata tidak cukup aturan-aturan teknis itu Mm-mm. di PKPU maupun di peraturan Bawaslu ataupun di peraturan DKPP sendiri, Iya. tapi juga ternyata harus ada peraturan pemerintah yang menyangkut apabila seorang kepala daerah, ya, kepala daerah itu tafsirnya bisa gubernur, bisa Iya. bupati, bisa wali kota, dan yang lain-lain, misalnya PNS, Polri, Iya. ya, TNI, bahkan bukan hanya sampai di situ saya melihatnya, Mm. itu sampai kepala desa, perangkat desa pun diatur itu, ya, teknisnya kalau dia Mencalonkan diri. mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, apakah dia masuk lewat calon Pileg. anggota legislatif sebagai anggota DPR, Mm-mm. ya, maupun sebagai anggota DPD dan presiden dan wakil presiden, ya. Mm-mm. Nah, kemudian karena ada tata cara itu, kemudian kita lihat dalam pasal 240 huruf K. Nah, ini menyangkut tema yang mau Iya. dibicarakan, ya. Ah. Nah, dalam pasal 240 huruf K itu memang mengatur bahwa kepala daerah itu kalau mau Ikut calon. mencalonkan diri Ah. sebagai Calon anggota calon legislatif. anggota legislatif, baik itu DPR, DPRD maupun DPD, Ah. maka harus mengundurkan diri, ya. Nah, kemudian karena ada pasal tersebut, maka kemudian pemerintah menetapkan aturan teknis bagaimana cara mengundurkan diri itu sendiri, Mm-mm. ya, sehingga biar tertib ini mundurnya, maksudnya begitu, Iya ada iya iya mekanisme iya tentang iya. bagaimana cara mundurnya. Ah. Maka lahirlah kemudian peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 itu yang mengatur teknis Pengunduran bagaimana diri. pengunduran diri seorang kepala daerah. Ah. Sampailah itu perangkat desa Mm-mm. disebutkan di situ. Iya. Ya, nah, khusus yang sekarang yang sedang Terjadi di daerah kita. terjadi atau apa ya, sedang yang menjadi pemberitaan hangat Iya di iya. daerah kita ini kan menyangkut kepala daerah kita, Iya. dalam hal ini adalah Bupati Mm-mm. Indragi Hilir, Pak Yang Wardan, iya ya, karena beliau masih aktif, iya. belum habis masa jabatannya, ya, ingin maju sebagai calon anggota DPR. Ah. Nah, maka ketentuan itu mensyaratkan harus beliau mundur, gitu, Iya iya. ya, mundur. Nah, dalam hal ini adalah mengundurkan diri, Mm. ya. Maka beliau kemudian mengundurkan diri melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Mm. Kabupaten Indragi Hilir, dan itu sudah dilakukan, ya. Nah, kemudian kita lihat dalam keputusan KPU sebagai daftar calon sementara atau Mm. DCS kan Mm. nama beliau memang ada, Ada gitu, iya ya, iya iya. memang ada, Ah. begitu. Tapi kemudian pertanggal 4 November yang Kemarin lalu iya. ketetapan DCT-nya surat keputusan KPU menyangkut daftar calon tetap, tetap. nama beliau kan tidak ada. Iya 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 iya. Nah, pertanyaannya memang yang menjadi persoalan itu kan bagaimana status mundur beliau, Iya. ya, bagaimana status mundur Ah. beliau itu. Nah, tentu saya melihatnya beliau memang sudah mengundurkan diri Mm-mm. di hadapan pimpinan DPRD, Iya. ya, Kabupaten Indragi Hilir. Nah, dalam pasal 2 ayat 2, Mm-mm. ya, itu memang surat pengunduran diri sudah tidak bisa dicabut kembali. Iya. Artinya statusnya ya terus saja dia berjalan. Mm-mm. Terus, tapi kemudian mekanisme pengunduran diri ini kan teknis bagaimana status beliau mundur ini sudah diterima atau tidak, maka kemudian kita harus mendalami pasal 5. Mm-mm.
dari ayat 1 sampai ayat 6 itu menjelaskan secara Iya. detail. Nah, pertama saya bisa simpulkan dari pasal itu bahwa pengunduran diri itu harus diteruskan oleh DPRD Mm-mm. ke gubernur, Iya. ya, ke gubernur, kemudian gubernur Kemen meneruskan usulan Kemendagri. permohonan pemberhentian itu mengundurkan diri itu ke Ke Kemendagri. Iya. Nah, kemudian andaikan, ya, andaikan misalnya ini dalam pasal itu saya melihat juga ada andai-andai ini, Mm. saya melihatnya, andaikan DPRD tidak memproses, maka Mm. sebenarnya gubernur pun secara aktif bisa lakukan proses untuk mengusulkan ke Mendagri, Oh iya iya ya. iya. Aktif ini sifatnya, saya Nah, melihatnya. Nah, apabila juga DPRD ini tidak mengusulkan atau meneruskan, mm. begitu juga gubernur tidak meneruskan, maka Mendagri sebenarnya bisa aktif sebenarnya mengambil Kebijakan. keputusan, Iya iya kebijakan, iya iya iya. ya, kebijakan. Nah, saya melihatnya persoalan sekarang itu adalah di Kemendagrinya. Mm. Kenapa surat permohonan pengunduran diri ini kalau tidak salah diajukan tanggal 21, ya, Mm-mm. Iya. September di hadapan pimpinan DPRD, itu sampai sekarang belum diproses. Ya, belum ada jawaban dari surat itu. Iya iya Nah, iya maka iya iya. saya melihat sepanjang belum ada jawaban surat itu, Mm-mm. ya tentu jawabannya adalah, dalam hal ini adalah, ya, surat ketetapan tentang pemberhentian dari Kemendagri Iya. atas permintaan yang Iya iya bersangkutan iya. itu. Nah, sampai hari ini saya datang di podcast ini, Mm-mm, mm-mm. saya belum dapat informasi bahwa ada Surat surat pember ketetapan pemberhentian Pak Wardan selaku Bupati Indragiri Hilir. Maka saya punya menyata. kesimpulan, Mm. ya, Pak Wardan itu sampai sekarang masih sebagai bupati aktif sepanjang, Mm. ya, sepanjang proses pemberhentian itu belum ditetapkan oleh Kemendagri. Iya iya Saya iya. melihatnya di Iya situ. Jadi persoalannya itu sebenarnya sekarang jadi Kemendagri aja. iya iya iya. Apakah DPRD-nya ini menindaklanjuti menyampaikan ke gubernur atau Mm. tidak? Mm. Nah, itu saya tidak paham. Cuman Iya. saya membaca dari alur pasal 5 itu, ya, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 6-nya itu. Nah, kalau khusus pasal 6 akan lain sebenarnya ceritanya, andaikan Iya. eh, Pak Wardan ini ditetapkan sebagai JCT daftar calon tetap. tetap, ya, melalui surat keputusan KPU, Mm. maka kewenangan beliau itu selaku bupati sudah tidak ada lagi, Otomatis gugur. otomatis gugur, Iya iya. tanpa harus ada surat keputusan pemberhentian pun otomatis sudah tidak ada lagi Iya iya kewenangannya. iya iya iya. Nah, Tapi gini, kalau kita bicara tentang oke, saya paham dari penjelasan. Namun di sini yang menjadi menarik itu adalah ini kan tidak masuk DCT, DCS masuk, status surat pun juga kita hari ini memang saya sudah konfirmasi beberapa pihak, belum ada tanggapan juga, termasuk mungkin Bapak tidak belum juga mendapatkan informasi mengenai status surat ini dikirim atau tidak, dibalas atau tidak kita juga belum belum tahu. Saya juga sepemahaman dengan pemikiran Bapak yang Bapak jelaskan ya, terkait selagi surat pemberhentian dari Mendagri itu belum ada, ya HM Wardan itu tetap Bupati Indragiri Hilir. Memang ada juga orang berpikir gini Pak, ada usah lah berpikir banyak ribut-ribut dan sebagainya, Bupati kan tak lama lagi. Memang kalau secara hitungan periodenya kan tidak bulan ini tetap habis Pak. Iya benar, cuman kan ada hal yang menarik tentang fenomena antara caleg ya gagal lah dibilang bupati kita nih gagal caleg karena tidak masuk di CT, status surat pengunduran dirinya itu belum ada kejelasan dari Mendagri. Poin yang jadi pertanyaan saya, ini gimana sistem sistem administrasinya Pak? Apakah menjadi sebuah permasalahan seandainya ini diterima, seandainya diterima diberhenti, berarti kita tetap PLT gitu. Seandainya sebelum masa jabatannya habis nih Pak. jadi begini, Nah, eh, persoalan ini menyangkut yang bersangkutan ini kan ingin mengundurkan diri, ah, ya, dikarenakan, ya, mengikuti proses iya, pemilu, ada iya, iya. kaitan dengan Ah, undang-undang pemilu ini ah, ah. yang dilakukan. Nah, saya hanya melihat bahwa dalam aturan teknisnya di PP 32 tahun 2018 itu memang tidak ada mengatur harus berapa hari dijawab surat Iya, iya, itu. iya, iya, Tidak ada iya, 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 iya. ketentuannya. Ah, Ya, andaikan ada barangkali ketentuan maka wajib dijawab. Misalnya setelah menyampaikan pengunduran diri itu di hadapan
pimpinan DPRD, maka dalam waktu misalnya 7 hari Kemendagri harus sudah menetapkan surat keputusan pemberhentian. Hmm. Misal nih saya Nah, iya bermisal, iya. maka harus dilakukan itu. Tapi ini memang tidak ada ketentuannya harus berapa lama ini Iya. dijawab. Nah, persoalannya sampai sekarang itu tidak jawab, maka Hmm. ya saya itu tadi pandangan saya kepada status Hmm. Pak Wardan selaku bupati, maka ya masih berlaku. Nah, seandainya pun tidak dijawab sampai akhir masa jabatan, ya tidak ada ketentuan memang harus menjawabnya. Iya. Ini memang dari sisi hukum, administrasi sedikit ada celah kelemahan di sini. Iya, Cuman begini. analogi saya Ah. mestinya kenapa sih mesti lambat menjawab itu? Hmm. Harusnya kan cepat saja dijawab karena Ah. memang sudah menyatakan ingin mengundurkan diri. Ini diterima pengunduran dirinya atau tidak Iya begitu kan? iya iya iya. Kan namanya Tapi satu juga lagi Pak, di dalam PP itu yang saya baca, saya pahami, ini kan di poin 5, di poin 2 itu surat pengunduran diri tidak boleh ditarik kembali. betul. Poin kelima itu mengunci keputusan dari surat mengunci dari keputusan dari pasal nomor 2 terkait setelah ditetapkan di CT. Namun tidak ada poin yang menjelaskan seandainya tidak ditetapkan di CT. Ya, kalau hukum itu kan Hmm. bicaranya kita agak kalau saya melihat Hmm. sistem hukum di Indonesia ini kan kita menganut mazhabnya Iya, adalah iya, positivisme iya. hukum ya. Ah. Hukum positifnya adalah ya apa yang ditentukan begitu. Hmm. Sepanjang itu ditentukan maka kita membacanya ya itulah yang harus kita Iya iya laksanakan. iya. Ya kalau tidak ada ditentukan maka tafsir bisa muncul aneh-aneh Iya begitu kan. iya betul Ya. betul betul. Nah, ini saya salah Ah. satu celah memang ketika dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengatur harus dijawab, diterima atau ditolak Ah. permohonan pengunduran diri itu, ya inilah yang terjadi Iya, sekarang kan. makanya timbul Nah, persoalan fenomena. misalnya ini tadi ya, bahwa Ah. surat itu betul nggak bisa ditarik. Iya. Nggak bisa ditarik bahwa bersangkutan oh saya tak jadi mundur itu nggak Iya bisa iya. juga karena sudah ada ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 itu. Mm. Surat pengunduran diri nggak bisa ditarik Ditarik. kembali gitu. Iya. Artinya surat ini memang masih terus prosesnya masih berjalan sampai hari ini. Nah, persoalannya jalannya ini belum ada jawaban begitu. Artinya Iya. ya waktunya masih jalan saja begitu. Berarti ini bukan kita melihat dari sisi kelemahan, mungkin kita melihat lebih ada celah ya. Sisi kelemahannya saya melihat gini, tidak adanya keterbatasan waktu tentang proses surat pengunduran diri, berapa hari yang harus dijawab dan sebagainya. Yang kedua, poinnya seandainya kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak terdaftar di CT, maka surat itu tidak berlaku, kan tidak ada poin Tidak itu ada berbunyi. juga. Iya kan, Tidak Pak? ada juga. Ah, Masih tetap jalan dia. iya, masih tetap jalan. Nah, Prosedur ini jalan. jadi tapi ini jadi menarik di Inhil nih, Pak. Ini yang terjadi kan. Makanya salah satu kita podcast pada hari ini kan ya kita tak mengatakan ini sisi kelemahan bagi orang yang membuat PP, ya, tapi ini ada celah. Jadi pertanyaan bahwasanya salah satu dia yang lebih menekankan tentang disitunya, tentang surat keputusan yang tidak bisa ditarik dan status bupatinya seperti apa. Ya kalau keputusan memang betul tidak bisa ditarik. Ya tapi proses pengunduran diri ini masih jalan saja menurut saya. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, bahwa prosesnya tetap jalan, ya. Bahwa oh ini bukannya ditarik tidak, tapi karena belum ada jawaban saja prosesnya. Iya. Cuman bagaimana bisa menjawab ini tergantung Kemendagri itu sendiri. Iya. Nah, ini kan kalau saya melihat Kemendagri kebijakannya sampai sekarang itu untuk tidak mengambil kebijakan begitu. Iya. Atas jawaban menolak atau menerima. Sampai saat ini saya Iya menjawab begitu. iya betul Ya, betul. itulah betul. kebijakan yang Mungkin diambil. bisa ya, kita bisa aja menduga bahwa Mendagri dia tak lama lagi tuh. Saya tidak bisa juga menafsirkan begitu Iya. ya, tapi itu karena itu beliau lah yang Iya paling betul tahu. betul. Jadi gini Pak, kenapa ini menjadi perbincangan lah beberapa minggu terakhir mengenai status beliau, tapi menurut Bapak Haji Muhammad Wardat masih tetap bupati? Masih. Ya, sepanjang surat keputusan tentang pemberhentian itu belum ditetapkan atas Iya. usul dari yang bersangkutan mengundurkan diri. Iya, betul. Sampai di situ masih. Jadi kita memang lagi-lagi kita butuh jawaban dari Pak Tito nih, Pak. Ya kalau itu ya. Cuman ya kenapa sih mesti begitu ya? Kenapa jawaban saya adalah surat keputusan ini untuk memberikan kepastian. Iya. Kepastian hukumnya di sini. Apakah beliau itu sudah tidak punya kewenangan
atau masih punya kewenangan selaku Bupati Indragiri Hilir, Mm-mm. maka kepastian hukumnya itu adalah menyangkut surat ketetapan pemberhentian untuk atas usulan yang bersangkutan mengundurkan diri Mm. atau menolak usulan itu sendiri begitu. Berarti bisa juga menolak. Ya bisa saja. Ya, namanya itu kayak kalau saya lihat itu kan permohonan aja, permohonan mengundurkan diri. Iya. Cuma prosesnya Ya aja sudah prosesnya. dijalankan, menerima atau tidaknya Mendagri yang Beda beda ceritanya kalau yang bersangkutan tadi saya sampaikan bahwa Mm-mm. kalau ditetapkan sebagai daftar calon tetap, Mm-mm. ini tidak ada cara lain, memang harus diberhentikan walaupun tanpa surat pemberhentian ya sudah hilang kewenangannya. Oh, Nah, berarti maka otomatis gugur kalau otomatis. ada betul-betul DCT-nya tercantum nama beliau. Iya, Betul, betul, betul. Jadi ada sisi pengetahuan ya, saya khususnya pribadi ya, kemarin saya datangkan persepsi pandangan Bang Yudia seperti ini dari Pak dosennya, ya sepanjang surat keputusan yang berhak memberikan itu adalah Mendagri, hari ini HM Wardan masih sah sebagai Bupati Indragiri Hilir. saya melihat. Iya, dari kacamata pandangan hukum Pak dosen, dan sesuai juga tema kita kan hari ini kan ada dua pandangan yang berbeda nih Pak, dari generasi muda Inhil lah. Salah yang satunya versinya mengatakan ada fenomena hukum terkait status Pak Bupati yang lebih menekankan kepada persoalan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik dan statusnya seperti apa. Jawabannya lebih kepada jawabannya sampai hari ini juga tidak dapat. Di satu sisi saya mendapatkan jawaban dari Pak dosen, selagi surat keputusan dari Mendagri yang berhak menjawab permohonan pemberhentian itu tidak ada, HM Hardan masih sah sebagai Bupati Indragiri Hilir. Masih punya kewenangan. Masih punya kewenangan. Kita tidak berbicara tentang masa habis jabatan beliau. Meskipun jabatan beliau kan tidak lama lagi, kita tidak ke situ, tapi lebih persoalan mengenai beliau tidak masuk DCT, cuma sampai DCS ya Pak ya, daftar sementara tetap. Tapi gini Pak, kalau Bapak melihat, kalau kita di daerah nih ya, selain dari Mendagri yang bisa menjawab, DPRD punya bisa menjawab. Tidak ada kewenangan DPRD untuk menjawab itu. Iya. Sesuai PP 32 2018. Ya, memang kewenangan itu diberikan kepada Mendagri. Jadi prosesnya begini sebenarnya Pak ya. Ini berbicara kewenangan. Iya. Ya, kewenangan siapa yang harus menjawab ini menurut saya. Nah, persoalan kewenangan ini kan diatur dalam hukum administrasi. Sebenarnya kan kewenangan ini ada pada presiden sebenarnya. Tapi presiden mendelegasikan kepada Mendagri. Ya, tentu Mendagri atas nama presiden lah dia menolak atau menerimanya pengusulan pemberhentian itu. Tapi gini Pak, demi kejelasan hukum lah, DPRD bisa menyurati tidak? Mempertanyakan tentang, karena ini bupati kita tidak masuk DCT nih, gimana status surat pengunduran kami, bisa nggak seperti itu? Ya, kalau demi kestabilan status yang sudah diberikan surat permohonan diri gitu, itu bisa nggak seandainya DPRD, karena dia nih memproses paripurnanya dan sebagainya, kebetulan pada 3 November kemarin nama beliau tak masuk, tentu bagaimana status surat agar status Pak Bupati ini juga tidak timbul jadi pembahasan seperti ini. Ya tergantung DPRD lah. Kalau mau mempertanyakan itu kan gimana istilahnya ini. Ya, tapi kalau DPRD nggak mau juga nggak ada persoalan juga menurut saya. Karena memang tidak ada terjadi kekosongan hukum di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa memang kepala daerah itu memang masih ada yang aktif gitu. Tapi kalau DPRD mau mempertanyakan itu melalui surat, ya istilahnya menyurati ke Mendagri, ya nggak ada persoalan juga menurut saya. Ya, gimana tanggapan surat yang disampaikan kemarin? Ya, tapi mau disurati mau tidak menurut saya itu ya jalan saja. Kecuali ada kekosongan hukum di sini, nggak ada bupati atau pejabat bupati atau pelaksana tugas bupati, ya tentu DPRD harus. Tapi gini dulu Pak, maksud saya saya melihat tidak ada kekosongan ini. Ya memang secara apa tidak ada kekosongan. Namun di sini saya lebih mempertanyakan dengan tidak masuknya bupati. Ini kan bupati mengajukan surat pengunduran ini kan alasannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota syarat administratif lah. Ya. Sedangkan surat permohonan itu landasannya itu kan tidak jadilah istilahnya dia calon
Kan tidak jadi. Artinya surat ini kan gimana nih? Surat pengunduran diri alasannya dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sedangkan dia tak jadi, tak masuk DCT. Demi permasalahan menjelaskan surat yang dilakukan prosesnya di DPRD, ajukan Mendagri. Maksud saya boleh enggak DPRD itu mempertanyakan dikarenakan bupati kami tidak masuk DCT, meminta surat balasan permohonan tersebut. Berarti artinya menyurati lagi Mendagri dengan posisi alasannya seperti itu. Ya nggak ada masalah juga sih menurut saya kalau Ah, memang ya itu diinginkan oleh DPRD ya. iya. Kalau Sel- memang itu diinginkan nggak ada iya, masalah. karena Tapi tetap aja kewenangan mm, untuk memberhentikan, tidak memberhentikan itu kan ada pada Mendagri. mm, mm, Saya melihat fenomena ini sebenarnya persoalannya mm, mm. itu di Kemendagri, tidak lagi di sini. Iya, Ya, iya, bukan di DPRD, bukan di Pak Wardannya, tapi ah, di Kemendagrinya. iya, Persoalannya di sini kok nggak cepat dijawab begitu. ah, ah, Kan ah. masyarakat pengen tahu juga apa sih jawaban Iya, Kemendagri terhadap betul, betul, permohonan betul, betul. pengunduran diri. Kan bisa jadi seandainya Mendagri menjawab dengan alasan tidak masuknya DCT Bupati Indra Gilir, surat permohonan ditolak. Misal nih bahasanya seperti itu. Atau dengan terlanjurnya masuk surat permohonan secara resmi, maka Bupati Indra Gilir dinyatakan sah berhenti. Kan ini bahasa seandainya, Pak. Ya, jadi kan ada kejelasan yang khususnya masyarakat Indragiri Hilir itu dapat informasi mengenai permasalahan ini dikarenakan ada pembahasan kita di daerah mengenai status yang terjadi di Bupati Indragiri Hilir hari ini. Makanya ada hal-hal yang menarik di sini ya. Alhamdulillah Inhil juga tidak kekurangan orang-orang hukum, Pak. Dan hari ini saya ada yang versinya seperti ini dan saya juga mendatangkan putra terbaik di Inhil, salah satu dosen negeri hilir berpendapat seperti ini. Dan ini kan asumsi mungkin masyarakat juga melalui podcast kita ini bisa menilai ini, oh seperti ini seperti ini. Intinya ada nilai edukasi kepada masyarakat tentang status Pak Bupati setelah menyampaikan surat pengunduran diri. Dikarenakan surat pengunduran diri Pak Bupati itu kan resmi, Pak. Ya, ya. Nah, Ya kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu misalnya kan mestinya Mendagri cepat menjawab. iya, iya. Karena memang mensyaratkan ya bersangkutan itu berhenti Iya, begitu. iya, iya, iya. Ya karena urusannya kan ini menyangkut beliau mundur nih karena alasan ya berkaitan dengan undang-undang pemilu. Iya, Ya, betul, betul. persoalannya memang yang itu tadi saya sampaikan, Kemendagrinya kok nggak jawab gitu. Mm-mm. Jawabannya harusnya ya diterima begitu. Ini Iya, versi saya gitu iya, ya. iya. Karena Memang seharusnya ya, Pak. karena undang-undang sudah menentukan bahwa yang bersangkutan itu harus mengajukan pengunduran diri. Iya, Persoalan yang bersangkutan ini ya tidak lolos di daftar calon tetap itu persoalan lain. iya. Persoalan lain. Seharusnya cepat merespon Ya, harusnya surat. merespon. Iya. Ini sebagai tanggapan dari implementasi ya pasal 240 huruf K dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu. Hmm. Jadi saya melihat persoalannya itu ya di Kemendagri. Iya, betul, betul, betul. Kembali memang kelemahan kewenangan kita di daerah ini kan tak bisa langsung mengambil keputusan untuk konfirmasi Ya. di daerah. Kita selalu punya sistem pemerintahannya pusat yang menentukan, terutama memang sesuai dengan yang Bapak sampaikan itu presiden didelegasikan oleh Mendagri untuk menjawab surat pengunduran Bupati Indragiri Hilir. Tapi kalau sepanjang ini sampai akhir jabatan Pak Bupati tidak dijawab Mendagri itu seperti apa? Ya sudah selesai lah ceritanya. Artinya surat itu tak dibalas, Pak. Ya selesai cerita hukumnya begitu. Kalau memang tidak dijawab sudah selesai, sudah tutup podcast ini kan. Karena kan menyangkut sebenarnya kan masih ada sisa masa jabatan. Andaikan sisa jabatan sudah tidak ada lagi, nggak perlu lagi dijawab. Tapi tidak ada masalah tentang dibalas atau tidaknya surat itu. Ya, kita kalau ingin tertib administratif mestinya Mendagri ya, membalas ya. Dan menurut saya balasannya harus diterima, dia berhenti. Ya, pertama alasan saya sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Yang kedua ya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam poin pasal 78 itu menyangkut
kepala daerah berhenti, Mm. ya itu ada 3 item itu. Yang pertama meninggal dunia, Iya. yang kedua itu mengundurkan diri, Mm. yang ketiga diberhentikan. Sama saya tambahi 1 item lagi, Apa tuh? habis masa jabatan. Iya, 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 betul. Ya kalau sudah habis masa jabatan sudah selesai, nggak ada lagi pembahasan lagi kan. Tak ada lagi podcast pembahasan jabatan bupati. Nggak ada lagi. Jadi gini, hal-hal yang seperti ini juga menjadi, kalau saya secara pribadi menjadi ilmu Pak ya, pengetahuan dan sebagainya. Memang kalau secara benar kata Bapak, secara tertib Administratif administrasinya mestinya cepat dijawab. wajib tuh enggak, tapi harus dijawab sih. Saya menyarankan cepat Iya, dijawab. iya, iya. Tapi untuk menekan harus cepat menjawab nggak bisa Ah, juga, karena ketentuan dalam PP 32 2018 itu juga tidak ada masa jeda waktunya berapa oh lama harus iya, menjawab. iya, iya, Kan itu iya, yang saya betul, sampaikan di betul, awal betul, tadi. betul, 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 betul. Tidak ada masa waktu yang harus dijawab berapa hari, berapa bulan dan sebagainya. Memang tidak ada juga yang menyatakan di dalam pasal itu, kembali yang saya jelaskan tadi Pak, mengatakan seandainya tidak masuk DCT maka surat pengunduran diri bupati itu gugur. Tidak ada juga bahasa seperti itu. Nah di sini ya ada kelemahan juga Pak. Kalau saya menganggap ini prosesnya belum tuntas, masih jalan dia. Iya, Nah, iya, iya, persoalannya iya, kan iya. ini masa jabatan Iya, bupati sebentar lagi habis. iya. Kalau Tapi kalau kalau alasan yang statement Gubernur Riau itu yang mengatakan sepanjang SK pemberhentian dari Mendagri itu tidak ada, HM Wardan masih Bupati Indragiri. sepakat itu. Iya ya Pak ya. Sepakat. Karena dia berdasarkan tak ada keputusan lagi Karena tak ada kalau keputusan. nanti kita mengasumsikan beliau sudah tidak punya kewenangan, pertanyaannya Hmm, siapa bupatinya sekarang? iya juga. Nah, apakah tiba-tiba misalnya wakil kepala daerah, wakil bupati terus menjabat bupati? Endingnya kan kalau nggak ada dasar surat pemberhentian, bagaimana mau melantik wakil bupati menjadi bupati definitif? Iya, Ya, tentu kan dasarnya ini dulu nih, barulah betul. wakil bupati bisa mengambil tugas Tugas bupati. Bupati. Ya, Betul, sesuai betul. ketentuan ya dia menjabat bukan PLT lagi menurut saya. Tapi ya bupati definitif kalau yang bersangkutan sudah mundur, walaupun ya berapa hari lah sisa masa jabatan ini, tetap akan tercatat beliau sebagai bupati definitif. Berarti tidak PLH nah. Ini seandainya Pak, surat misal dalam minggu ini mengatakan Bupati keluarlah surat balasan dari Ya, Mendagri mengatakan oke diterima surat pengunduran diri, artinya nonaktif Bupati kita yang ada. Berarti prosesnya berapa hari lagi tuh? Cuman tanggal 9, kalau nggak tanggal salah tanggal 22 terakhir, kalau iya, nggak salah iya, Maret, iya, tanggal 22 bulan Maret terakhir, terakhir. artinya lebih kurang 10 hari lah, anggaplah Hmm, gitu. Itu tak PLH deh. ya tidak, karena kalau dalam sistem hukum administrasi yang kita kenal itu ya, Mm-mm, jika kepala daerah itu tidak ada, mm-mm, maka ada sistemnya, ada dua itu, pertama PLT, mm-mm. yang kedua itu PJ. penjabat atau PJ yang Ah, kita kenal. ah, Nah, ini perbedaannya di mana? Kalau PLT ini mm-mm. bupati aktif sedang berhalangan, tapi belum mundur Oh, tetap, iya, maka iya, iya. wakil bupati Jadi PLT. menjabat PLT. Artinya dia masih bisa kembali lagi. Iya, 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 Tapi iya. kalau penjabat, Ah, ini masa jabatan bupati habis. Ya, masa jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah habis. mm-mm, Maka ditunjuk penjabat. Ini biasanya dari birokrat. iya, iya. Ya, dari birokrat. Maka istilah PLT penjabat itu beda. Mm-mm. Ya, tapi kalau misalnya berhenti tetap, maka wakil bupati bukan menjadi PLT, menurut saya itu menjadi bupati definitif. Nah, jadi statusnya beda itu. Iya, iya, iya. Kalau dia ada halangan, Mm-mm. misalnya sakit misalnya, maka dia di PLT kan oleh wakil bupati. Tapi kalau yang bersangkutan mundur Mm-mm. atau ya mana tahu meninggal kayak sesuai pasal 78 Undang-Undang 23 tahun 2014, bahwa bisa saja kepala daerah itu kan meninggal, maka wakil bupati itu bukan ditunjuk sebagai PLT, maka dilantik sebagai bupati definitif. Betul, betul, betul. Nah, ini istilah PLT, PJ. istilah PJ, penjabat, nah itu beda.
Ya, jadi dilihat situasinya. Iya, iya, iya. Ini kan ada nilai pelajaran juga dari kita tentang status bupati, selain tentang masalah Bupati Indra Hilir yang dianggap diduga ada masalah lah yang jadi pembahasan kita kita hari ini. Kalau saya ini Pak, saya tidak memihak sebelah A, tidak juga memilah sebelah B. Kenapa Bapak saya undang juga? Ini persepsi sudut pandang dari Pak dosen kita, Pak Jamri. Dan saya juga baru tahu beliau senior saya di IPMI. Ini sebenarnya saya nih kalau secara organisasi saya harus manggil Kanda nih. Jadi pas ini kebetulan ada cerita pas saya ngundang beliau dengan resmi ya Pak, saya undang dan sebagainya. Pas saya ada pembahasan beliau di salah satu grup alumni alumni organisasi, beliau muncul. Kok ada bapak, saya kan berarti senior saya nih. Selain hari ini alhamdulillah beliau jadi dosen juga senior saya di organisasi. Memang yang menjadi kenapa saya mengundang bapak, pertama saya punya ide pengen dua-duanya Pak Iya, iya. datang dan sebagainya. Cuman karena saya sudah terundang dulu Bang Yudia, saya baru dapat kontak bapak, udah saya bikin satu-satu. Inilah salah satu kunci jawaban dengan permasalahan baik itu berita media online, dan ini menjadi sudut pandang kita dari Pak dosen menjelaskan hari ini sesuai judul berita yang disebarkan beberapa hari ini, HM Wardan lagi-lagi masih tetap Bupati Indra Hilir selagi keputusan Mendagri itu tidak membalas surat cinta dari DPRD kita, masih berstatus Bupati Indra Hilir. Tapi gini Pak, kalau kita melihat dengan permasalahan ini, itu kan PP, Iya. PP. Ini kan bisa ndak seandainya satu lembaga atau suatu pengacara mengusulkan ada sisi kelemahan di dalam peraturan itu, ya terkait masalah kita yang terjadilah fenomena di Indil, menguji atau ingin ada tambahan dari PP itu. Sebenarnya begini, Ah, kalau kita melihat ini produk hukum ya, mm-mm, letak PP itu di mana begitu. mm, Jadi dalam hukum administrasi itu produk hukum itu sebenarnya ada 3 item itu. mm, Pertama yang sifatnya mengatur itu disebut regeling. mm, Yang kedua sifatnya penetapan mm, itu disebut dengan istilah base checking. mm. Dan yang ketiga itu disebut penghakiman, itu yang disebut dengan istilah vonis atau putusan. Iya. Sifat produk hukumnya 3 ini yang mengikat. Nah kalau kita melihat PP itu bagian dari yang saya sebutkan regeling tadi. Itu produk hukum yang mengatur. Regeling itu sendiri ada dibagi lagi, ada yang sifatnya konstitusional, kemudian legalitas, kemudian regulatif. Jadi dibagi 3 lagi dia. Konstitusional kita itu di undang-undang dasar, legalitasnya di undang-undang, sementara yang bersifat mengatur teknis itu disebut dengan regulatif. Nah termasuklah PP ya. PP itu sifatnya regulatif, mengatur. Ini pun ditetapkan karena memang ada pendelegasian dari pembentuk undang-undang. Artinya undang-undang lah yang memerintahkan, maka PP lahir gitu. Nah, itu disebut dengan istilah apa ya, dalam istilah hukum itu delegated legislation. Karena kewenangan pembentuk hukum itu ada pada pembentuk undang-undang ya, fungsi legislasinya ya, fungsi legislasinya di undang-undang. Tapi karena undang-undang ini kadang tidak bisa persis mengatur secara teknis, maka dia delegasikan fungsi legislasinya yang bersifat mengatur. Nah itulah lahir PP, lahir Perpres, sampailah ada peraturan Bawaslu tadi saya sebutkan, peraturan Mahkamah Konstitusi misalnya, atau peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan yang lain-lain. Itu sifatnya regulatif sepanjang dia diperintahkan oleh pembentuk undang-undang ya. Nah kalau dia tidak diperintahkan, maka sebenarnya di bawahnya nggak ada begitu. Maka kalau kita melihat PP itu dasarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 12 tahun 2011. Andaikan Undang-Undang 2000 pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak delegasikan bahwa ada PP, yang nggak akan ada PP. Ya, tapi jadi
PP itu karena ada perintah undang-undang, Mm-mm. kemudian ini ya tergantung yang membuatnya. Iya. Andaikan misalnya Mm-mm. PP ini bertentangan dengan prinsip legalitas, artinya dia dianggap bertentangan dengan undang-undang, Mm-mm. maka ada jalan untuk melakukan pengujian. Mm-mm. Ya, bisa kita minta pengujian lewat executive review. Iya. Berarti kita minta executive review itu perbaikilah tuh PP-nya, ada kelemahannya. Ya Mm. kepada pembentuk PP, ya dalam hal ini presiden. Iya, 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 Nah, iya. tapi kalau dia tidak mau, bisa dipaksa lewat peradilan. Nah, itu disebut dengan istilah judicial review. Kalau Iya, PP, iya, iya. maka judicial review-nya di Mahkamah Agung. Tapi untuk menguji PP itu syarat judicial review-nya itu apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Mm. Persoalannya kalau menyangkut yang tadi, ada nggak pasal yang bertentangan dengan pasal undang-undang? Kan di situ persoalannya. Saya sendiri melihat nggak ada. Cuman ada terjadi semacam kekosongan lah kalau ini dipersoalkan ya. Iya. Bahwa kok nggak dijawab-jawab sih begitu. Ya, ini ada kekosongan saja, bukan pertentangan saya melihatnya. Tapi dalam pengaturan regulasi kenapa tidak dibatasi jawaban dari Kemendagri itu? Iya. Ya, itu saja sebenarnya. Tapi poinnya gini, Pak. Tapi kalau mau mengusulkan, ya silakan saja melalui eksekutif. Maksud saya gini, lebih kepada mengusulkan tentang adanya kekosongan Nggak ada dari masalah. poin A. Dari poin, kalau saya begini Pak, lebih melihat dari PP ini ada dua kekosongan yang membuat hari ini terjadinya kita di podcast ya. Pertama, tentang waktu surat dari pengunduran bupati. Kedua, tentang seandainya surat pengunduran bupati itu kan dasarnya poin 5 seandainya kan DCT. Tapi seandainya dia tidak masuk DCT itu, apakah surat surat pengunduran bupatinya itu diterima atau gugur, otomatis gugur atau seperti apa? Ini kan dua dua ini kalau saya bukan, memang saya secara apa pendidikan saya tidak orang hukum, Pak. Tapi di sisi lain saya melihat ini ada sisi kelemahan, Pak. Dari sini. Makanya saya bertanya, boleh enggak satu lembaga atau advokat yang mempertanyakan sisi kelemahan ini, sisi kekosongan lah, basi bukan kelemahan, harus ditambah agar ada kepastian tentang setiap keputusan, baik itu gubernur, baik itu wakil gubernur atau bupati atau wali kota yang maju caleg. Oh, dia memutuskan mengundurkan diri, otomatis dia akan mendapat jawaban sekitar misal 20 hari atau 15 hari atau 1 minggu. Nah, seandainya dia tidak masuk DCT, hanya dapat CS, statusnya seperti apa juga. Seandainya kan ada mengunci bahasa seperti itu, Pak, di dalam peraturan pemerintah tentang terkait pencalonan kepala daerah. Kalau saya melihat dari dua sisi itu, memang benar Bapak bilang sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang dibuat, memang saya melihat juga tidak ada bertentangan, Pak. Cuma ada sisi kekosongan bahasa di situ aja yang saya tangkap hari ini, yang terjadi fenomenanya di Inhil. Ya, itu kalau menurut saya ya bisa dilakukan melalui proses executive review. Ya, executive review itu tentu terhadap pembentuk PP itu. Ya, bukan melalui judicial review di Mahkamah Agung, tapi executive review kepada presiden untuk perbaikan PP. Oh, ini ada kekosongan, ini celahnya nggak dijawab-jawab begitu. Andaikan ada bahasa misalnya kan, tambahan kata setelah sekian hari menyampaikan di pimpinan DPRD, maka Kemendagri wajib menetapkan surat keputusan misalnya, kan maka ada kepastian di situ ya. Betul. Tapi ini kan persoalannya nggak ada bahasa ini. Ya itu Maka saya menyimpulkan, Iya. sepanjang belum dijawab, yang bersangkutan itu masih tetap benar. punya Saya kewenangan. sepakat dengan pemikiran Pak dosen bahwa sepanjang ya ada bahasa, sepanjang tidak ada keputusannya Mendagri terkait status Bupati Indragiri Hilir itu, HM Wardan masih bupati. Ya. Bupati sah, bupati yang aktif menjalankan roda pemerintahan. Sampai masa sisa jabatan terakhir. Sampai masa jabatan, meskipun tidak ada balasan. Ya. Ini menarik. Jadi ada Bapak dosen menjelaskan ini juga ada landasan ya. Jadi saya juga tidak mau nanti Pak di penonton gini netizen dan sebagainya. Biasalah netizen kita juga. Saya memperjelaskan sepanjang surat keputusan dari apapun jawabannya, kalau memang itu sepanjang tidak ada surat pemberhentian dari Mendagri, HM Wardan masih Bupati Indragiri Hilir sampai akhir jabatannya. Ya. Kalaupun tidak dibalas. Ya. Ini
luar biasa. Jadi kita Cuman kita kalau ditanya saya, ah, mestinya dijawab. Ya, karena itu sebagai seharusnya Pak ya. pelaksanaan Ah, pasal 240 dalam Undang-Undang Pemilu. Karena ini mm, kaitan dengan pemilu yang sudah tahapannya sudah berjalan. iya, iya. Ya, jadi kalau Mendagri ini tidak menjawab Mm, pemberhentian ini, ya menurut saya ya Mendagri tidak konsisten menjalankan undang-undang yang telah tentang ditetap. pemilu itu. Iya, iya, iya. Secara administrasi Ya, ya Pak. secara administrasi. Karena ini Betul, memang betul. perintah undang-undang, Bro. Mm. Makanya terjadinya surat pengunduran diri. Gitu. Karena juga ya proses Pak Bupati membuat surat pengunduran diri juga sesuai dengan proses perundang-undangan. Betul. Ada bamusnya, ada paripurnanya, baru diserahkan ke Mendagri dan sebagainya. Berarti artinya kan secara lembaga kenegaraannya di daerah resmi surat ini. Betul. Jadi kami juga Pak Tito butuh jawaban. Ya, jadi lagi-lagi Pak Ini Mendagri. persoalannya di Pak Tito ini. Iya. Nggak jawab-jawab ini soalnya. Itu aja menjadi persoalan kita. Jawab dong, gitu kan? Kalau kalau bahasa bahasa dalam dunia percintaan balas surat cinta kami lah, kan? Jadi jadi ada kepastian ditolak atau tidak nih, diterima atau tidak nih. Jadi kembali hasil diskusi kita pada hari ini mengenai sudut pandang dan penafsiran hukum. Ada di satu sisi teman kita Yudia mengatakan tentang terkait lebih menekankan poin 2 tuh Pak, terkait surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik. Landasan surat itulah dia menyampaikan statement seperti itu. Iya, iya. Namun di satu sisi Pak dosen menyampaikan lagi-lagi ada landasan hukumnya juga. Penafsiran Pak dosen ini adalah yang menyatakan Pak HM Wardan itu tetap bupati meskipun sudah menyampaikan surat pengunduran diri, selagi Mendagri tidak membalas surat itu, HM Wardan sampai detik ini, bahkan kalau memang sampai di akhir jabatan juga tidak ada balasan atau keputusan dari Mendagri, tetap Bupati Indragiri Hilir. Itu yang saya tangkap hasil diskusi dari dua sumber yang saya dapat Pak. Atau gini Pak, ada tidak pandangan sisi lain dari Bapak tentang masalah ini? Ya, saya punya pandangan menyangkut surat pengunduran diri ini. Saya berharap ke depan siapapun kepala daerah, apakah bupati, gubernur, wali kota, itu kalau sudah menjabat sebagai kepala daerah, ya mohon tidak dengan alasan apapun untuk mengundurkan diri, karena ini menyangkut sumpah beliau. Karena sudah disumpah di atas kitab suci Al-Quran kalau dia beragama Islam, dan kalau dia beragama lain tentu di atas kitabnya masing-masing, bahwa dia akan melaksanakan dan menerima jabatan itu selama 5 tahun penuh. Nah, kalau dia mundur di tengah jalan, ini menurut saya ini melanggar sumpah. Jadi saya berharap siapapun dia, ya konsisten dengan sumpah yang pernah diucapkan di awal menerima jabatan, ya. Sehingga tidak melanggar apa yang pernah diucapkan di atas kitab suci yang dia yakini itu, ya dengan alasan apapun, karena dia sudah menerima konsekuensi di atas sumpah itu, dia akan melaksanakan selama 5 tahun untuk menjabat. Ini kan ada persoalan etik dan moral menurut saya, ya. Jadi saya berharap siapapun, karena kita sudah berulang-ulang melihat kejadian seperti ini, seolah-olah jabatan itu hanya batu loncatan, belum habis masa jabatan, ketika sudah sudah mau Mengambil ada celah lain, maka Iya. ditinggalkan kita yang pernah memilih dia. Iya, betul. Ini kan menjadi persoalan etik dan persoalan moral yang pasti dipikirkan oleh para pejabat yang menerima jabatan karena mereka disumpah. Ya, belum lagi kalau kita misalnya ada proses panjang menurut saya ini, ya. Kalau tidak diberhentikan, kalau tidak diterima pemberhentian ini, ya bisa aja sebenarnya kepala daerah itu kan diusulkan pemberhentian, karena ada poin tadi dalam pasal 78, ya, dia bisa meninggal dunia, salah satu berhentinya, kemudian dia mengundurkan diri, dia bisa diberhentikan. Proses pemberhentian salah satu syarat kepala daerah itu kan melanggar sumpah janji jabatan, itemnya, ya. Cuman kan ini persoalannya waktunya pendek lagi, kan. Iya, Maka betul. Proses administrasi begini aja nggak jalan di Kemendagri, apalagi dengan proses pemberhentian masih cukup panjang, karena proses pemberhentian itu harus melalui jalur politik dulu, tergantung DPRD-nya mau nggak menggunakan hak angketnya,
hak interpelasinya atau hak menyatakan pendapatnya atau hak kesimpulannya kan bisa digunakan itu sebenarnya. Cuman ya saya pesan moral betul ini terhadap kepala daerah, kalau sudah menerima jabatan sesuai sumpah laksanakanlah itu. Ya, Siap. menerima 5 tahun ya 5 tahun. Walaupun cuma 1 hari kurang dari 5 tahun, kecuali karena alasan sakit atau karena meninggal dunia. Ya. Tapi untuk kepentingan politik tidak boleh juga, Pak. Tapi seandainya Saya ini tidak berbicara kepentingan politik, tapi berbicara apa yang pernah diucapkan dalam sumpahnya itu. siap, siap. Luar biasa pemikiran Pak dosen. Tapi kalau secara logika yang kita pakai, ada benarnya juga, Pak. Sesuai dengan sumpah dan janji jabatan. Memang harus habis, Pak. Iya. Itu diucapkan di atas kitab suci Al-Quran yang dia yakini. Coba diingat itu, saya yakin mereka nggak akan berani mundur itu dengan alasan apapun kecuali sakit atau meninggal dunia. betul. Karena itu ini pesan moral sebenarnya terhadap siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah, biar nggak jadi fenomena yang dikatakan Pak Yudi ya, Iya. seperti ini jadi pembahasan hukum. Siap, Pak. Mungkin Pak, hasil podcast kita saya sudah juga mendapat jawaban dari perbandingan dua sumber ini, dan pesan moral juga yang disampaikan oleh Pak dosen juga penuh makna. Ya, kalau bicara jabatan itu amanah selain diberikan oleh masyarakat, itu diberikan amanah dari Allah Maha Kuasa. Takdir mereka untuk memimpin suatu daerah tentu ada janji dan sumpah jabatan mereka. Memang secara administrasi juga disampaikan, namun secara perjanjian batiniah kita pasti ada. Saya sedikit menangkap pesan moral itu seperti itu. Apapun risikonya ke depan dan sebagainya, ya selagi itu tidak ada proses hukum yang terjadi selama 5 tahun, selesaikanlah jabatan itu sesuai janji dan sumpah jabatan beliau. Ini poin-poin yang saya tangkap. Saya sedikit ada tersentuh kata-kata itu tentang pemimpin itu, berapa beratnya beban moral yang harus diamanahkan di dirinya, bukan hanya begagah-gagahan setiap pelantikan, kalau DPRD dengan posisi DPRD-nya, kalau bupati dengan posisi bupatinya, dan kalau gubernur juga ataupun tingkat jabatan yang lain. Memegang amanah itu berat. Sumpah itu kan sesuai dengan yang kita jalankan. Itu yang saya tangkap. Terima kasih Pak hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga baik penonton, masyarakat yang dari hilir juga mengenai status bupati kita ada pencerahan hukum, ada pencerahan nilai-nilai yang mereka tangkap dari podcast kita hari ini, agar tidak adanya kesimpang siuran informasi dan sebagainya. Mungkin kita lebih kesimpulannya lebih meminta kepada pihak yang harus menjawab ini, lagi-lagi Pak Mendagri, berikan kami statement atau jawaban kepada masyarakat Indra Gilir terkait status Bupati Indra Gilir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.